إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita masih di ayat pertama dari suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Lafaz Allah di sini adalah salah satu sifat Allah Ta'ala yang Maha Esa. Mengapa tidak digunakan kata wahid? Padahal ia juga termasuk ke dalam sifat Allah Ta'ala dan muncul di banyak ayat. Misalnya dalam ayat wa huwal wahidul qahhar, atau di ayat yang lain wa ilahukum ilahu wahid, atau di ayat yang lain inna ilahakum lawahid, dan seterusnya. Maka jawabannya ada perbedaan antara dua kata tersebut. Alasan yang pertama, bahwasanya kata ahad ini adalah termasuk kata yang unik, di mana ia tidaklah muncul sebagai sifat Allah di dalam Al-Quran, melainkan hanya di ayat ini saja. Maka ini semakin menguatkan mengapa surat ini disebut dengan Al-Ikhlas, yang artinya al-ikhtiyar, yaitu pilihan. Bahwasanya banyak sekali banyak mufradat yang muncul di surat ini yang ia tidak muncul di surat yang lain. Kemudian kata ahad juga dari sisi ilmu sharaf, dia termasuk kata yang unik karena asalnya dia dari kata wahad, yakni asal dari huruf hamzah di sini adalah waw. Di mana letak keunikannya? Keunikannya adalah dalam bahasa Arab tidaklah huruf waw itu diubah menjadi hamzah kecuali ketika ia berharokat dhammah atau kasrah saja. Karena beratnya pengucapan wu dan wi, sehingga diubahnya menjadi hamzah untuk meringankan. Misalnya pada kata samaun. Samaun asalnya adalah samawun. Ini hamzah di sana hakikatnya adalah huruf waw. Kemudian kata lain seperti qaimun, asalnya adalah qawimun. Tapi beratnya kita mengucapkan waw berkasrah, maka diubahnya menjadi hamzah. Tapi kata ahad asalnya adalah wahad dan mudah kita mengucapkan waw berfathah. Maka ini termasuk keunikan, salah satu kata yang unik dalam bahasa Arab. Dan ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa, yang tidak ada tandingan baginya, tidak ada duanya. Kemudian alasan yang kedua adalah adanya perbedaan makna antara ahad dengan wahid. Di mana kata ahad itu, jika dia konteksnya adalah positif, dalam kalimat positif, maka maknanya lebih khusus daripada wahid. Tapi sebaliknya, jika dalam konteks negatif, maknanya lebih umum daripada kata wahid. Dan kita akan dapati kedua makna tersebut di ayat pertama dan di ayat terakhir. Di mana kata ahad di ayat pertama konteksnya positif. Tapi di ayat terakhir, kata ahad muncul dalam kalimat negatif. Maknanya sangat bertolak belakang. Sedangkan kata wahid, baik dalam konteks positif maupun negatif, maknanya tidak berubah, yaitu menunjukkan bilangan satu. Dan dia berlaku untuk yang berakal atau tidak berakal, yang berilmu atau tidak berilmu. Misalnya kita mengatakan indi kitabun wahid, saya punya sebuah buku. Ini boleh, karena wahid ini berlaku untuk berakal atau tidak berakal. Termasuk buku ini tidak berakal. Tapi tidak boleh kita mengatakan indi kitabun ahad, karena ahad ini dikhususkan untuk yang berakal atau berilmu saja. Nah, ini di antara perbedaan antara wahid dengan ahad. Untuk itu, ayat ini berbunyi qul huwallahu ahad. Maka salah satu fungsi kata ahad di sini tidak hanya untuk mengesahkan zat Allah,
tapi juga untuk menetapkan ilmu Allah. Karena tidaklah ahad itu muncul atau digunakan melainkan dia untuk sebagai sifat bagi yang berilmu atau berakal saja. Maka ayat ini selaras dengan ayat setelahnya, yaitu Allahus Samad, di mana Allah ini adalah tempat bersandar atau tempat bergantung, dan tidaklah zat yang dijadikan sebagai tempat bersandar melainkan dia harus memiliki ilmu. Kemudian di ayat yang terakhir, nanti kita akan singgung lagi, bahwasanya kata ahad ini muncul dalam konteks negatif. Muncul dalam konteks negatif, yakni kita dapati ada huruf nafi di sana, lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka tidaklah muncul ahad, kata ahad dalam konteks negatif, melainkan dia menafikan seluruh jenisnya secara mutlak. Misalnya dalam kalimat maja'ani ahadun, tidak ada seorang pun yang mendatangiku. Maka dia menafikan semua bilangan. Dia menafikan kalimat tersebut dengan kata ahad, tapi dia menafikan semua bilangan. Yakni artinya tidak ada satu pun, dua pun, tiga pun, dan seterusnya. Dan dia menafikan seluruh jenisnya, baik itu mudzakkar atau muannas, laki-laki perempuan, sama saja, secara mutlak. Tapi jika kita mengatakan maja'ani wahidun, tidak ada satu pun, atau tidak ada satu orang yang mendatangiku. Boleh jadi dia mengatakan bal isnani, tapi ada dua orang. Karena dia tidak menafikan seluruhnya. Maka bisa jadi ada dua orang yang datang, tiga orang, dan seterusnya. Dan dia hanya menafikan satu jenis saja, satu gender saja, yaitu mudzakkar. Maja'ani wahidun artinya tidak ada seorang lelaki yang mendatangiku. Bal wahidah. Bisa jadi ada seorang wanita yang datang kepadaku. Nah, ini perbedaan antara ahad dengan wahid. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Allahus Samad. Pada ayat ini ada dua keunikan dari sisi tarkibnya, yakni dari sisi susunan kalimatnya. Keunikan yang pertama adalah di mana lafaz Allah ini diulang dua kali. Padahal sebelumnya sudah disebutkan di ayat pertama. Ya, jadi ada pengulangan lafaz. Dan untuk meringkas dalam bahasa Arab, ada dua opsi untuk meringkas susunan semisal ini. Opsi yang pertama adalah dengan menggabungkan antara ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita katakan, ini di luar Al-Quran, Qul huwallahu ahadus samad. Yakni dihilangkannya lafaz Allah yang kedua karena sudah disebutkan di ayat pertama. Kemudian digabungkan kedua ayat tersebut, di mana lafaz Allah di sini sebagai mubtada, kemudian ahad adalah khabar yang pertama dan as-samad khabar yang kedua. Opsi yang kedua, cara meringkas susunan ini adalah dengan digantinya lafaz Allah dengan domir. Yani Qul huwallahu ahad huwas samad. Di mana huwa di sini mengacu kepada lafaz Allah. Dan ini di antara perbedaan susunan, ya, di kalimat yang di ayat pertama dan ayat kedua. Di mana di ayat kedua, di ayat pertama domir itu muncul sebelum zahir. Nah, di ayat kedua ini berbeda kasusnya, di mana yang semestinya domir itu digunakan justru tidak digunakan, yakni masih menggunakan zahirnya, mengulang lafaz yang sama. Kemudian ini keunikan pertama atau pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kita dapati kalimat Allahus Samad, di mana Allah di sini, lafaz Allah di sini adalah mubtada, dia adalah mubtada, dan as-samad adalah khabarnya. Umumnya khabar itu nakirah.
umumnya khabar itu nakirah, tapi kita dapati khabar di ayat ini ma'rifah. Nah, ini unik. Nah, lain daripada yang lain. Baik, kita jawab dua pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa lafaz Allah ini sampai diulang dua kali? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, pengulangan itu umumnya adalah litta'zim, yakni tidaklah diulang satu lafaz yang sama, melainkan ada tujuan pengagungan. Sebagaimana seorang hamba ketika dia berbicara atau berdialog dengan sang raja, seringkali dia ulang-ulang lafaz yang mulia. Tidak lain adalah tujuannya litta'zim, untuk memuliakan. Alasan yang kedua adalah tujuan diulangnya lafaz Allah adalah untuk mengikrarkan atau menetapkan esanya Allah secara zatnya. Ini di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ini menetapkan keesaan Allah dari sisi zat. Sedangkan di ayat kedua, Allahus Samad adalah mengesahkan Allah dari sisi perbuatan dan sifatnya. Allahus Samad. Maka diulangnya lafaz yang sama di sini adalah untuk tujuan membedakan antara kedua tauhid tersebut. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa lafaz As-Samad di sini diberinya alif lam, padahal lafaz ahad di ayat yang pertama tidak diberi alif lam. Ya, padahal keduanya sama-sama khabar dari lafaz Allah Ta'ala. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena lafaz ahad di sini, sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwasanya tidaklah lafaz ahad muncul dalam konteks positif, melainkan dia lebih khusus daripada wahid. Maka Al-Farra menyebutkan bahwa ahad itu kendati lafadznya adalah nakirah, tapi secara makna dia adalah ma'rifah. Berbeda dengan samad. Nah, samad ini sebagaimana isim pada umumnya. Kalau tidak diberi al maka dia nakirah, kalau diberi al maka dia ma'rifah. Nah, maka perlunya ditambahkan al di sini ya untuk menunjukkan bahwa dia pengkhususan bagi Allah Ta'ala saja. Ya, karena betapa banyak makhluk di zaman jahiliyah dijadikan sebagai tempat bergantung selain daripada Allah. Mereka bergantung kepada benda-benda jimat-jimat, patung-patung, bahkan ada yang bergantung kepada orang-orang tertentu. Maka perlu diberikan alif lam di sini untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan As-Samad di sini adalah Allah Ta'ala. Alasan yang kedua, bahwasanya kaum musyrikin ketika itu mereka bersepakat dengan kaum mukminin terkait siapakah zat yang memberikan rezeki, yang menciptakan dan seterusnya, yaitu Allah. Mereka bersepakat tentang hal tersebut. Misalnya dalam ayat wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menurunkan hujan dari langit yang dengannya dia hidupkan bumi setelah matinya, maka seraya mereka akan menjawab Allah. Ini menandakan bahwa ketika itu mereka bersepakat dengan kaum mukminin bahwa Allah adalah As-Samad, tempat bergantung, tempat meminta, tempat bersandar, sehingga diberinya alif lam untuk menunjukkan kesepakatan antara manusia ketika itu. Dia dikenal oleh kaum musyrikin siapakah As-Samad. Hanya saja mereka berselisih pendapat terkait bilangannya. Ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan lebih dari satu, sehingga munculnya lafaz ahad di sini dalam bentuk nakirah. Karena itu adalah satu sifat yang belum disepakati, sehingga Allah hendak mengabarkan kepada mereka satu hal yang belum mereka
ketahui. Terakhir, di ayat kedua muncul kata As-Samad. Dan kata As-Samad juga termasuk kata yang unik. Dia tidak muncul kecuali hanya di surat ini saja. Sehingga surat ini juga dinamakan dengan Suratus Samad. Untuk menandakan bahwasanya Allah itu adalah zat yang Maha Esa. Dia tempat bergantung. Apa makna As-Samad? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa As-Samad itu memiliki kesamaan makna dengan kata As-Samad menggunakan huruf ta. As-Samad, ya, samata artinya sakata, yakni diam, tidak membuka mulut, tidak memasukkan sesuatu pun ke dalamnya, yakni ke dalam mulut, dan tidak mengeluarkan, yakni tidak makan, tidak minum, dan tidak mengeluarkan apapun dari mulut, yaitu berupa kata-kata. Ini namanya samad. Artinya diam, menutup mulut rapat-rapat. Ia memiliki kesamaan dengan samad. Samad, jika dikatakan hajarun musmad, dikata samad, maknanya adalah batu yang solid, yang dia tidak memiliki lubang sedikit pun, tidak punya pori-pori, tidak punya rongga, dan tidak keropos. Dia adalah batu yang padat, yang solid, sehingga tidak bisa air itu meresap meskipun hanya setetes. Maka Allah Ta'ala adalah Allahus Samad, zat yang maha sempurna, yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, yang dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu dari dirinya, yang dimaksud adalah beranak, sebagaimana nanti disebutkan di ayat berikutnya, lam yalid. Ini adalah penafsiran dari kata As-Samad, tidak mengeluarkan sesuatu pun dari dirinya. Dan dia juga tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam dirinya berupa makanan dan minuman. Maka sekaligus ayat ini menjawab dari pertanyaan kaum musyrikin, hal ya'kulu wa yashrab? Apakah Tuhanmu itu juga makan dan minum? Maka dijawabnya Allahus Samad. Bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha sempurna, dia tidak butuh makanan dan minuman. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.